Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu penyebab kenapa teman-teman itu tidak bisa mencairkan penghasilan yang dapatkan dari komisi dari jualan icon di Flaticon ya teman-teman. Pertama itu yaitu adalah abuse practice. Nah, untuk lebih lengkapnya ini bisa kita copy aja. Nanti link sumbernya ini akan saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita ke Google, kita pastekan aja. Jadi abuse practice itu artinya cara yang tidak etis atau kasar atau cara yang tidak benar, bisa juga kayak gitu. Pengguna kami tidak diizinkan untuk meminta orang lain untuk mengunduh konten mereka dengan kepentingan ekonomi dan tidak karena minat tulus yang diungkapkan oleh pihak lain. Nah, setiap metode yang menghasilkan unduhan melalui tindakan buatan atau menggunakan metode yang menyiratkan kompensasi kepada pengguna lain untuk mengunduh konten benar-benar dilarang dalam ketentuan penggunaan kami. Jadi maksudnya di sini adalah kita tidak boleh menyuruh orang lain untuk mendownload icon kita hanya supaya icon kita tuh kelihatan laris di matanya Flaticon. Nah, itu nggak boleh teman-teman ternyata. Jika akun tersebut, misalnya akun kita nih sebagai kontributor terlibat dalam aktivitas yang mencurigakan itu, maka Flaticon akan menangguhkan atau membatalkan akun. Maksudnya di sini bisa jadi akun kita tuh diblokir, dihapus ataupun dibatalkan gitu teman-teman. Mempertahankan kemungkinan pendapatan yang diakumulasikan. Maksudnya kita tidak akan bisa mendapatkan penghasilan yang ada di akun di Flaticon kita, kayak gitulah kira-kira, dan kita tidak dapat mengambilnya, itu gitulah kira-kira. Flaticon juga akan melakukan tindakan hukum lebih lanjut yang mereka anggap perlu untuk mendapatkan kembali pendapatan yang mungkin telah diperoleh selama waktu lain ini telah ditawarkan. Misalnya gini maksudnya, misalnya teman-teman sudah gajian rutin tuh tiap bulan, ternyata mungkin di gajian ke-5 atau ke-10 atau ke-12 ketahuan nih teman-teman nih melakukan cara kayak gini. Jadi caranya itu ya menyuruh orang lain untuk mendownload akun kita. Nah, itu kan kalau ketahuan kayak gitu, nah perusahaan juga bisa menuntut nih kita kontributor. Misalnya saya lah atau si B ini kontributor di Flaticon. Si B ini menyuruh si A untuk mendownload icon yang ada di akun B ini. Nah, jika ketahuan si B ini akunnya bisa diblokir atau disuspend, bahkan penghasilan pun tidak bisa dicairkan karena ya akunnya tadi bisa dihapus. Nah, pendapatan yang didapatkan yang selama ini si B ini, ya misalnya tadi sudah 6 kali, 7 kali, 10 kali, itu harus dikembalikan semua. Waduh, itu kan bikin stres ya teman-teman. Udah akun dihapus, harus minta di jalur hukum pula Flaticon. Jadi ngeri banget ya. Kemudian yang berikutnya, penyebab lain menyebabkan penghasilan kita tidak dibayarkan, ya ini ambang batas ya teman-teman. Jadi setiap pembayaran itu akan dibayarkan di tanggal 10 sampai tanggal 10 sampai tanggal 15 di setiap bulan. Misalnya kayak gini, teman-teman sudah mencapai ambang batas di bulan Januari, maka dia akan dibayarkan bukan di bulan Februari tapi di bulan Maret teman-teman. Jadi ada jarak sebulan lah kira-kira. Nah, jadi contohnya gini, pembayaran di bulan pembayaran akan dilakukan di September jika kita sudah mencapai ambang batas di bulan Juli, kayak gitulah. Atau kita akan mendapat pembayaran di bulan Oktober ketika kita sudah di ambang batasnya di Agustus. Misalnya Agustus tadi udah 100 atau 50 itu di Pioneer, kayak gitulah kira-kira. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya teman-teman merasa keberatan untuk mengumpulkan sebanyak ini 100 USD ya, padahal kalau di situsnya itu tertulis 100 euro. Ya udahlah, kita anggap aja 100 USD lah. Kalau minimumnya 100 USD berarti setiap bulannya ini ya, maksudnya Desember udah mencapai 100 dolar, baru nanti gajiannya di bulan Februari bukan Januari, antara tanggal 10 tanggal 15 kayak gitulah. Jadi dia selalu setiap 2 bulan supaya bisa dicairkan. Kemudian ada invoice. Nah, invoice ini digunakan setiap bulan sebelum kita pencairan. Ini untuk validasi. Validasi ini ya mungkin untuk pengecekan lah gitulah kira-kira. Kita tuh bisa ngeceknya dengan mengecek invoice. Ya saya udah tahu lah. Seperti yang ada di video saya sebelumnya, kayak gitu aja lah. Invoice-nya itu ada biasanya. Kemudian juga ini pay per download.
sebentar, kita coba dulu lagi. Bayar per unduhan. Bagaimana penghasilan PPD dihasilkan? Dalam model PPD, perhitungan pendapatan didasarkan pada bagian dari pendapatan bersih yang diperoleh dari pelanggan premium Prepik. Nah, jadi pelanggan Prepik itu ada macam-macam ya. Coba kita cek dulu ya. Kita ke pricing. Nah, ini kan ada yang free, ada yang premium ya. Nah, di sini ada yang kita bisa bayar setiap bulan. Ini tiap bulan 15 euro atau tahunan itu sebesar 9 euro kayak gitulah kira-kira. Nah, ini kan pricingnya nih individual. Nah, ini yang maksudnya beda-beda. Nah, ada juga yang tim. Yang tim lebih murah lagi malah. Nah, maksudnya ini pricing yang dapat dari premium tadi. Kita kembali lagi dulu ke sebelumnya. Nah, ini katanya tadi pendapatan ini dibagikan antara kontributor berdasarkan dua konsep. Pertama, bagian kontributor akan sesuai dengan 50% dari pendapatan bersih yang diperoleh dari pelanggan premium yang mengunduh konten dalam periode faktor tertentu yang dibagi dengan jumlah unduhan yang dibuat oleh pelanggan tersebut selama periode itu. Perhitungan setiap remunerasi unduhan akan diatasi. Wah, ini repot nih. Kalau saya sih, kalau udah kayak gini, saya serahkan aja ke ininya aja sih, ke Flaticonnya atau Prepiknya. Jadi katanya pendapatan bersih dari pelanggan, misalnya si A itu dibagi unduhan yang dibuat oleh pelanggan X dibagi 50% pendapatan saham. Nah, itulah harganya teman-teman setiap satu kali unduhan. Makanya kalau ada kita cek di laporan tuh kadang total bulanan tuh kan ada yang $8, $10, mungkin $50. Itu juga tergantung pada stok icon kita ya teman. Jadi semakin banyak yang download icon kita, ya pasti semakin banyak juga pendapatan yang dihasilkan. Nah, ini lebih lengkapnya di sini bisa dibaca nanti kalau teman-teman mau baca. Nah, inilah yang sehubungan dengan payment information yang harus ada di Platicon. Jadi kita harus tahu tadi teman-teman. Dan juga saya tambahkan penyebab juga teman-teman itu tidak bisa mendapatkan pembayaran di Platicon. Pertama juga ketahuan juga teman-teman itu menggunakan icon atau misalnya gini contohnya, mendownload icon orang lain yang gratis kemudian diupload seakan-akan ke Platicon itu milik kita. Itu juga nggak boleh teman-teman. Karena kalau ada orang yang ngeklaim istilahnya kayak copyright lah, kalau di video misalnya kita ambil video di YouTube tahu-tahu diupload dengan orang lain di channel YouTube ya orang yang lain juga, yaitu namanya kan reupload ya kayak gitulah. Nah, kalau reupload bukan icon milik sendiri tapi dia misalnya bisa dapat dari icon gratisan atau karena dia beli dari dari situs lain kemudian dijual di Platicon seakan-akan punya icon dia, itu juga nggak boleh teman. Itu juga dilarang. Kenapa? Itu nanti kalau misalnya yang punya icon itu komplain, ya nanti penghasilan teman-teman itu bisa jadi nanti nggak masuk ke teman-teman sendiri tapi masuk ke orang yang punya icon itu yang aslinya. Itu juga nggak boleh teman-teman. Jadi kalau bisa saran saya kalau memang mau mendapatkan penghasilannya terus menerus lancar, ya buatlah sendiri teman-teman. Riset sendiri, pelajari, ya tahulah cara gimana membuat desain yang bagus, membuat icon yang bagus lah. Itu harus dikuasai konsepnya, softwarenya juga harus dikuasai. Terus berapa size-nya, berapa ukurannya, cara uploadnya, cara membuat icon yang bagus, gimana cara mendesain yang oke, cara meriset icon itu semua harus kita ketahui. Jadi nggak sembarangan ya hasil jadinya tuh nanti kalau teman-teman buatnya asal-asalan ya hasilnya juga nggak seperti yang teman-teman harapkan. Banyak sih saya lihat ada yang sukses di Platicon ini, ada yang udah $100 per bulan, ada yang udah rutin misalnya sampai $1.000 atau berapa dolar itu ada teman. Tapi itu mungkin stoknya bisa saya bilang sangat banyak sekali. Mungkin dia udah stok ikonnya udah 20.000 icon atau 50.000 icon. Itu biasanya mainnya agensi teman. Mungkin masuk akal kalau kayak gitu. Ya kalau saya sih ya kalau udah sebesar itu ya pengen juga sih bentuk tim. Cuman saat ini ya
Kalau buat tim kan kita harus tahu juga gaji mereka teman-teman. Ya kalau nggak ada gaji untuk teman-teman sendiri, gimana mau gaji orang lain lah, kayak gitu kira-kira. Nah itu saja yang bisa saya sharing. Penyebab akun teman-teman itu bisa tidak dibayar ya karena yang tadi saya sebutkan, bisa karena teman-teman melakukan hal-hal yang kotor atau yang hal-hal yang tidak diizinkan di Platikon. Yang kedua juga belum mencapai ambang batas tadi teman-teman. Kalau teman-teman ada komentar silakan komentar di kolom bawah, dan jika teman-teman ada tambahan silakan nanti tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.